Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah mengungkap kembali struktur teks prosedur, mengungkap kembali aspek kebahasaan teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan aktivitas atau kegiatan disadari atau tidak kita sadari. Kita bertindak sesuai dengan langkah-langkah, aturan, atau prosedur yang sesuai. Nah, mengapa kita harus melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dengan sebuah prosedur. Misalnya, ketika membuat mie instan, dalam kemasan mie instan terdapat prosedur pembuatan agar kita tidak salah dalam mengolahnya. Bagaimana kalau kita salah dengan mengolah? Nah, penting kan kita tahu prosedur? Oke, mari kita belajar bersama membahas tentang teks prosedur dan strukturnya. Teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Terdapat 2 poin penting dalam teks prosedur, yaitu melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Artinya, teks prosedur dibuat agar kita tidak salah dalam melakukan prosedur kerja, atau kita bisa membuat sesuatu melalui prosedur yang diberikan. Nah, dari sini paham kan apa pentingnya ada sebuah petunjuk atau prosedur? Struktur teks prosedur terdiri atas 3 struktur. Pertama, tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Prosedur memberikan informasi secara langsung kepada pembaca. Nah, mari kita pelajari struktur teks prosedur lebih dalam. 1. Tujuan. Tujuan yang akan dicapai dalam tindakan atau aktivitas yang dilakukan. Kedua, langkah-langkah berisi cara atau urutan kegiatan yang harus dilakukan agar dalam melakukan tindakan atau aktivitas sesuai dengan yang kita inginkan. Ketiga, penegasan ulang atau penutup. Berisi simpulan, penekanan, agar prosedur dilakukan sesuai dengan urutan langkah. Struktur ini bersifat opsional. Bisa ada, bisa saja tidak ada dalam teks prosedur. Sekarang sudah yakin kan kalau teks prosedur atau petunjuk itu sangat penting? Nah, dalam pembuatan teks prosedur, bahasa yang digunakan pun harus jelas dan sesuai dengan bahasa petunjuk atau prosedur. Mari kita belajar kebahasaan dalam teks prosedur. Kebahasaan dalam teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ditandai dengan akhiran i, kan, dan partikel lah. Contohnya, patuhilah, ambilkan, dan bukalah. Kedua, banyak menggunakan bahasa teknis yang berkaitan dengan teks yang dibahas. Kata teknis adalah istilah yang digunakan pada konteks. Contohnya, prosedur menabung di bank. Nah, kata-kata yang sering muncul biasanya adalah nasabah dan slip. 3. Banyak menggunakan konjungsi yang menyatakan penambahan, konjungsi atau kata hubung. Contohnya, dan serta. Keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Artinya, dalam teks prosedur terdapat pernyataan untuk meyakinkan pembaca agar melakukannya sesuai dengan prosedur. Contohnya, jika prosedur ini tidak dilakukan dengan baik, maka Anda tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh teks prosedur, cara memasak mie instan yang sehat dan bergizi. Mie instan adalah makanan favorit seluruh masyarakat di Asia karena mudah dan cepat cara masaknya. Tetapi, makan mie instan terus-menerus tidak baik bagi kesehatan, terutama jika tidak diberi tambahan bahan-bahan lainnya yang menambah nilai gizi. Berikut ini adalah cara memasak mie instan yang sehat dan bergizi. Alat yang dibutuhkan, wajan dan saringan mie.
Bahan yang dibutuhkan, mie instan 1 bungkus, air 400 cc atau 2 gelas, minyak goreng setengah sendok makan, daun bawang, sawi hijau, bakso, dan telur. Bahan yang dihaluskan, bawang putih dan merica. Langkah-langkah. 1. Rebus mie instan di dalam air mendidih selama 3 menit, tiriskan dengan saringan. 2. Panaskan wajan yang diberi minyak goreng, masukkan bumbu halus dan daun bawang tumis hingga wangi. 3. Masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Masukkan telur, sawi, dan bakso. Aduk hingga rata, hingga sawi dan telurnya matang. 4. Masukkan mie dan aduk sebentar. 5. Sajikan mie dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Mudah bukan cara membuatnya? Selain sehat dan bergizi, kandungan bahan pengawet pada mie instan telah terbuang dari rebusan air yang pertama. Bahan lainnya dapat pula ditambahkan untuk meningkatkan gizi dari mie instan. Selamat mencoba! Baiklah, kita cukupkan untuk materi tentang struktur teks prosedur. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.